Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok yang beranggotakan Irfan, Iqbal, Ikram, dan Jamila dari kelas 1B D3 Teknik Informatika akan menjelaskan apa itu bilangan biner, desimal, dan heksadesimal, serta bagaimana cara mengkonversi bilangan-bilangan tersebut, dan yang nantinya kita akan memberikan contoh soal yang sesuai dalam pengaplikasiannya di dunia nyata mengenai seperti apa cara mengkonversi bilangan tersebut. Ya, yang pertama-tama saya Irfan Fertrio ingin menjelaskan mengenai apa itu bilangan biner, desimal, dan heksadesimal, serta cara untuk konversi dari bilangan-bilangan tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu bilangan biner, desimal, dan heksadesimal, dan juga bagaimana cara mengkonversi dari masing-masing bilangan tersebut. Yang pertama, di sini ada bilangan biner. Bilangan biner sendiri adalah sistem basis bilangan 2. Sebagai contoh itu adalah 1 dan 0. Kemudian ada desimal. Desimal itu merupakan sistem basis bilangan 10 yang anggotanya diantaranya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan yang terakhir ada yang namanya heksadesimal, yaitu merupakan sistem basis bilangan 16. Maksud 16 itu dia beranggotakan dari 0 hingga 9 dan 10 hingga 15. Untuk 0 hingga 9 sendiri adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu dilanjut dengan 10 hingga 15. Namun untuk 10 hingga 15 ini ada peraturan itu di mana 10 itu diganti dengan A dan seterusnya hingga 15 diganti dengan F. Sebagai maksudnya adalah 10 itu adalah A, 11 adalah B, 12 C, 13 D, 14 E, dan 15 adalah F. Lalu di sini saya memiliki bilangan desimal yaitu berupa 245. Di sini saya akan mengkonversikan 245 ini dari desimal ke bilangan biner. Nah, untuk mengkonversi dari desimal ke biner diperlukan tabel, mungkin untuk tabel ataupun kita sebut 8 bit. Maksudnya 8 bit itu adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan 128. Ini bilangan 8 bit ini merupakan bilangan kelipatan 2. Lalu bagaimana cara untuk mengkonversi dari desimal ke biner sendiri? Ada peraturan di mana untuk menghitungnya, carilah angka dari 8 bit ini yang paling mendekati dengan bilangan desimal ini. Dan setelah kita tahu bilangan yang paling mendekati, kita taruh di atas bilangan tersebut. Lalu kita kurangi bilangan tersebut, dan begitu seterusnya hingga bilangan tersebut 0 dan menghasilkan bilangan biner. Ya, maka saya akan jelaskan seperti ini. Oke. Dari 8 bit ini, angka yang paling mendekati dengan 245 adalah 128. Seperti yang saya singgung sebelumnya, maka kita akan simpan 245 ini tepat di atas 128 dan kita akan kurangi angka tersebut. Maka akan menghasilkan 245 dikurangi 128 adalah 117. Nah, setiap bilangan 8 bit ini yang di atasnya terdapat angka, maka kita akan taruh di bawahnya 1. Sebaliknya, jika di atas angka-angka 8 bit ini tidak terdapat angka hitungan ini, maka kita akan taruh 0. Oke, lanjut seperti ini. Maka 117 kita kurangi oleh 64 sama dengan 53. Berarti menghasilkan hasil, maka kita akan taruh di sini 1. Oke, dilanjut 53 dikurangi 32 adalah 21. Ya. Maka kita akan taruh di sini 1. Kemudian 21 dikurangi 16 masih bisa menghasilkan 5. Berarti 5. Seperti yang berikutnya, angka yang paling mendekati dengan angka yang di atas ini, maka kita taruh di atasnya. Nah, untuk 8
8 tidak mendekati angka 5. Kenapa? Justru 8 ini melebihi angka 5, maka kita tidak akan bisa taruh angka 5 di atas angka 8. Maka kita akan taruh angka 5 tepat di atas angka 4 karena angka 4 mendekati angka 5. Nah, lalu di sini di bawah ini menghasilkan 5, maka kita taruh 1. Nah, sedangkan di 8 ini di atasnya tidak memiliki angka karena tidak ada 8 ini tidak mendekati angka penjumlahan, maka kita taruh 0. Kemudian di sini di atas angka 4 ini ada angka 5 menghasilkan 1. Ini angka 4 adalah 1 ya. Kita taruh di sini, maka ini adalah 1. Dan ini di atasnya tidak ada penjumlahan seperti ini, maka kita taruh 0. Dan di sini ada 1 dikali 1 adalah 0, jadi hasilnya ada 1. Nah, ini merupakan bilangan biner dari desimal 245. Nah, kita taruh lagi di bawah. Angka adalah 1 1 1 1 0 1 0 1. Nah, ini merupakan bilangan biner. Kemudian saya akan mengkonversi kembali bilangan biner ini ke heksadesimal. Nah, untuk heksadesimal caranya seperti apa? Caranya kita akan membagi 2. 8 bitnya menjadi 4 bit masing-masing. Seperti ini. Nah, kita akan membagi 2 seperti ini. Lalu mengikuti perhitungan dari heksadesimal bahwa 10 sehingga membesar adalah A dan F, maka kita akan menjumlahkannya mengikuti aturan heksadesimal, bukan aturan desimal kembali. Nah, lalu setelah 8 bit ini dibagi dengan 4 bit, maka kita taruhnya di sini bukan lagi 128, melainkan kita kanan kiri ini sama. Jadi seperti ini. Ini 1 2 4 dan 8. Berikut di sisi kiri pun sama, 1 2 4 dan 8. Nah, ini merupakan 4 bit 4 bit. Lalu kita perlu menghitung ini. Nah, di setiap bawah dari bit ini ada angka 1, ada 1 bilangan biner 1. Maka setiap bilangan 1 kita jumlahkan. Maksudnya jumlahkan seperti apa? Di bawah biner 1, di atas apa ya? Di bawah bit 1 ini ada biner 1, maka kita tulis di sini 1 ditambah 2. Nah, di bawah 2 ini kan ternyata 0 nih. Binernya adalah 0, berarti kita tidak bisa menjumlahkan 2 karena 2-nya ada 0. Nah, kita lihat ke 4. Nah, di bit 4 ini binernya ada 1, berarti kita jumlahkan 1 ditambah 4. Dan lalu 8. Nah, ternyata 8 di bawahnya binernya adalah 0, maka kita tidak perlu menjumlahkan ini. Jadi kita hanya perlu menjumlahkan 4 dan 1 ya. Maka hasilnya adalah 5. 5 ini merupakan heksadesimal bagian kanan, yang bit kanan. Nah, kita simpan di sini. Ini 5. Lalu di sisi kiri kita dapat melihat bahwa di bawah sini binernya adalah 1 semua. Berarti secara tidak langsung jika ini 1, maka kita jumlahkan semua yang ada di sini. Mungkin cukup dipahami ya. Maka 8 ditambah 4 adalah 12, kemudian ditambah 2 adalah 14, dan ditambah 1 adalah 15. Tapi kita tidak bisa menyimpan 15 di sini. Tidak bisa, karena menurut aturan heksadesimal 15 ini diganti dengan F. Maka dari itu kita hapus ini dan kita ganti dengan F. Jadi heksadesimal dari bilangan desimal 245 adalah F5. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana jika dari heksadesimal dikebinerkan lalu dibalikan ke desimal. Jadi merupakan kebalikan dari seluruh ini. Oke, saya akan ke bawah sedikit ke sini ya. Nah, di sini saya akan memberi contoh bilangan heksadesimalnya adalah C4. Ya, untuk tidak pusing saya akan garis di sini. Nah, C4 di sini merupakan bilangan heksadesimal. Nah, kita akan mengkonversi terlebih dahulu ke bilangan biner. Caranya seperti apa? Caranya kita bisa menghitung kembali ke cara ini, cara yang 8 bit ini. Kita bagi dulu sekarang. Kita perlu membagi, di atasnya simpan 1 2 4 dan 8, sama di sisi kiri pun 1 2 4 dan 8. Nah, di sini kita lihat bahwa di atas heksadesimal adalah C. C
C itu merupakan penjumlahan merupakan bila kita konversi ke ke desimal di angka desimal itu C adalah 12. Berarti penjumlahan 12 itu berarti adalah 8 ditambah 4. Kenapa kita tidak menghitung dari sisi kanan? Karena seperti yang sebelumnya yang di sini, bahwa carilah angka yang lebih mendekati terlebih dahulu, yang paling besar. Maka kita harus ngambil inilah 8 tambah 4 adalah 12. Setelah itu kan berarti di bawah 8 ini kita taruh biner 1, dan di bawah 4 pun kita taruh biner 1. Berarti ini kemana? Berarti ini adalah 0, karena 8 tambah 4 pun sudah mencukupi kriteria untuk C ini, karena C adalah 12 dan 8 tambah 4 adalah 12. Kemudian lanjut ke sisi kanan, di sini 4 berarti di bawah 8 ini kita tidak bisa menaruh 1. Karena apa? Karena 8 lebih besar daripada 4, maka kita harus taruh 0 di sini. Kemudian di bawah 4 ini kita bisa menaruh 1, karena apa? Sudah jelas 4 sama dengan 4 gitu. Kemudian ini 2 dan ini sudah pasti 0, karena tidak perlu kita jumlahkan lagi, seperti yang saya jelaskan di sini sebelumnya. Lalu dari sini kita menemukan bahwa bilangan binernya itu adalah ini 11000100. Lalu bagaimana jika kita ingin mengkonversi dari biner ini ke desimal seperti yang di sini? Caranya seperti yang cara seperti yang awal lagi. Kalau masuk ke sini kita tulis 8 bit. 8 bit itu seperti ini. 128 64 32 16 8 4 2 1. Nah, kelipatan 2 yang menghasilkan hingga 8, itu 8 bit. Kita beri garis di sini. Nah, lalu bagaimana cara memasukkan ini agar kita tahu desimalnya seperti apa? Nah, sekarang kita lihat 128. Kita jumlahkan saja dari sisi kiri ini. Kira-kira kita masukkan saja binernya ke sini, nah, baru kita jumlahkan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini contohnya. Di sini kan sudah jelas adalah 8, maka kita tinggal masukkan saja. 1 kita masukkan ke sini ya. Kemudian 4 yang ini kita masukkan ke sini. 0 kita tetap masukkan, 0 juga sama 0. Lalu dilanjut 1 0 dan 0. Nah, lalu untuk menjadi sebuah bilangan desimal harus seperti apa? Nah, saya akan menjelaskan. Kita hanya perlu menjumlahkan saja. Menjumlahkan seperti gimana? Sudah jelas bahwa 128 jika bawahnya 1, kita hanya tinggal menjumlahkan sama seperti yang di atas. Berarti kita tulis 128 ditambah 64. Kemudian ditambah yang di bawahnya ada 1 adalah 4. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 200. Nah, 200 ini merupakan bilangan desimal. Bilangan desimal dari heksadesimal C4. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu bilangan biner, desimal, dan heksadesimal, dan bagaimana cara mengkonversi dari masing-masing bilangan tersebut. Untuk contoh soal lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Jamilah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada Jamila yang akan menjelaskan bagaimana cara mengkonversi dari IP address menuju bilangan biner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila hari ini. Saya berasal dari kelompok 3 kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang IP address versi 4. Nah, apa itu IP address? IP address merupakan singkatan dari Internet Protocol Address, yaitu sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. Nah, misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari, dimisalkan kita dan orang lain sebagai perangkat komputer. Nah, ada nomor telepon atau nomor HP sebagai IP address-nya. Saat kita ingin menghubungi orang lain dalam jarak jauh, tentunya kita memerlukan nomor telepon atau nomor HP untuk bisa menghubunginya. Nah, kira-kira IP address itu fungsinya seperti itu. Nah, di sini IP address versi 4 memiliki 32 bit. Contohnya seperti yang kita lihat di sini. Pada contoh 1 ada 172.16.254.1.
Nah, yang kita lihat di sini merupakan bilangan-bilangan desimal. Sedangkan pada komputer terdiri dari bilangan-bilangan biner yang dimana memiliki 32 bit. Nah, di sini 32 bit ini termasuk ke dalam IP address versi 4. Bagaimana cara membaca atau mengkonversikan bilangan-bilangan desimal ini ke dalam bilangan biner? Nah, saya akan menjelaskan caranya seperti di bawah ini, yaitu pada contoh pertama ada bilangan desimal 172. Di sini kita akan membaginya dengan 2. Mengapa dibagi dengan 2? Karena bilangan biner ini terdiri dari dua angka saja, yaitu angka 1 dan angka 0. 172 dibagi 2, hasilnya sama 86, sisanya 0. Lalu 86 bagi 2 sama 43, sisanya 0. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan 2 dibagi 2 sama 1, sisanya 0. Membaca bilangan binernya yaitu dimulai dari sini. Berarti 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, di sini bilangan binernya 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Nah, di sini bilangan binernya terdiri dari 8 bit. Nah, lanjut ke bilangan desimal berikutnya yaitu 16. 16 dibagi 2 sama 8 bersisa 0. 8 dibagi 2 sama 4 sisanya 0. Begitu seterusnya sampai 2 dibagi 2 sama dengan 1 bersisa 0. Bilangan binirnya berarti 1, 0, 0, 0, 0. Karena di sini kita menggunakan biner dengan 8 bit, maka 1 ini dan 0 ini begitu seterusnya sampai menjadi 8 bit. Jadi 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, lanjut ke bilangan berikutnya yaitu 254. 254 ini kita bagi 2 sama dengan 127 bersisa 0. 127 kita bagi 2 sama dengan 63 bersisa 1. Begitu seterusnya sampai 3 dibagi 2 sama dengan 1 bersisa 1. Bilangan binirnya berarti 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sampai 0. Nah, di sini seperti ini bilangan binirnya ada 8 bit juga. Nah, bilangan desimal berikutnya yaitu 1. 1 dibagi 2, sisanya pasti 1. Berarti bilangan binirnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini semuanya memiliki 8 bit. Yang pertama di sini 8 bit, ini 8 bit, 8 bit, dan ini juga 8 bit. Berarti jika dijumlahkan semuanya memiliki 32 bit. Saya lanjut ke soal nomor 2 yaitu 192.168.10.1. Kita konversikan yang bilangan desimal 192 dulu. 192 dibagi 2 sama 96 bersisa 0. 96 bagi 2 sama 48 bersisa 0. Begitu seterusnya sampai 3 dibagi 2 sama dengan 1 bersisa 1. Berarti bilangan binirnya adalah 1, 1, 0, 0, 0, 0, seterusnya sampai ada 8 bit. Binirnya yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini ada 168, kita konversikan lagi menjadi biner dengan dibagi 2, hasilnya 84 bersisa 0. 84 bagi 2 sama 42 bersisa 0. Begitu seterusnya sampai 2 dibagi 2 sama dengan 1 bersisa 0. Yang binirnya adalah 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, di sini juga berarti bilangan binirnya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, lanjut ke bilangan yang berikutnya yaitu 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5 bersisa 0. 5 dibagi 2 sama dengan 2 bersisa 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 bersisa 0. Bilangan binirnya karena di sini hanya 4 bit dan kita membutuhkan 8 bit, berarti 4 bit yang pertama ini semuanya adalah 0. Lalu dilanjutkan dengan 1, 0, 1, 0.
1010. Begitu. Nah, lanjut lagi, yaitu ada 1. 1 dibagi 2, sisanya 1. Berarti bilangan binarnya adalah 0000001. Untuk mencari IP address, berarti kita tinggal menyatukan semua bilangan binarnya, yaitu 110-nya ada 6, dot 1010100000, dot 00001010, dot 0000 ada 7, 1 ya. Lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu 162.168.1.1. Kita konversikannya 162 dulu, yaitu 162 dibagi 2 sama dengan 81 bersisa 0. 81 dibagi 2 sama 80 bersisa 1. Begitu seterusnya sampai 2 dibagi 2 sama 1 bersisa 0. Kita baca di bawah, yaitu 10100010. Bilangan binarnya yaitu 10100010. Oke, lanjut ke yang berikutnya, yaitu 168 dibagi 2 sama 84 bersisa 0. 84 bagi 2 sama dengan 42 bersisa 0. Begitu seterusnya sampai 2 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 0. Berarti bilangan binarnya adalah 10101000. Oke, di sini bilangan binarnya 10101000. Oke, selanjutnya itu ada bilangan 1 bagi 2 sisanya 1, binarnya sama kayak tadi ya. 00000, belakangnya 1. Nah, ini juga 1 sama berarti ya. Ini 0-nya ada 6 ya, kurang. 7 ya, kurang 0. Nah, di sini 0-nya ada 7. Ya, anggaplah 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 0-nya ada 7. Terus ini 1. Nah, di sini IP address-nya kita tinggal menyatukan semua yang tadi bilangan desimal dari 162 sampai yang satu ini. Jadi, bilangan IP address-nya 10100010 dot 10100100 dot 00001 dot 0000001. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan Ikram yang akan menjabarkan cara mengkonversi dari kode UI UX, yaitu berupa bentuk heksadesimal ke bilangan yang akan dikonversinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Muhammad Bukhari At-Tamimi. Saya dari kelas D3 1B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Jadi sistem bilangan dalam komputer itu ada beberapa jenis. Yang pertama, bilangan desimal. Bilangan desimal mempunyai 10 basis, yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua, ada bilangan biner, yaitu mempunyai 2 basis, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga, ada heksadesimal, yang mempunyai 16 basis, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk 10, diganti menggunakan huruf A, 11 dengan B, 12 dengan huruf C, 13 dengan huruf D, 14 dengan huruf E, dan 15 dengan huruf F. Contoh penerapan sistem bilangan dalam komputer adalah dalam kode warna. Pada gambar, diperlihatkan bahwa ada warna merah Indian. Jika diterjemahkan ke dalam kode heksadesimal atau bilangan heksadesimal, akan menjadi CD 5C 5C. Dan untuk kode desimal RGB
yaitu 205, 9292. Nah, dari CD ke 205 itu ada konversinya. Di antaranya cara konversinya adalah sebagai berikut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa C dalam bilangan heksadesimal adalah 12 dan D dalam bilangan heksadesimal adalah 13. Cara mengkonversinya ke bilangan desimal adalah dengan mengkalikan cara mengkonversinya adalah dengan mengkalikan ke basis bilangan heksadesimal, yaitu 16. Ya, yang pertama, 12 dikali 16 pangkat 1 ditambah 13 dikali 16 pangkat 0. Nah, perpangkatan ini dimulai dari yang paling kanan, sehingga pangkat paling kanan 0, pangkat yang kedua dari kanan adalah 1, dan jika ada angka yang selanjutnya, pangkat ketiga dari kanan adalah 2. Nah, 12 dikali 16 pangkat 1, hasilnya 192, dan 13 dikali 16 pangkat 0, hasilnya adalah 13. Jika ditambahkan, akan menjadi 205. Nah, berarti pengkonversian dalam gambar yang tertera di sini itu benar. Selanjutnya, kita buktikan pengkonversian dari desimal ke heksadesimal, yaitu 205 ke CD. Nah, caranya itu dengan membagi dengan basis bilangannya, yaitu 205 dibagi 16 menjadi 12, sisanya 13. Selanjutnya, 12 langsung diturunkan, sehingga bilangan heksadesimalnya menjadi 12 dan 13, diurutkan dari bawah. Di mana 12 dan 13 tadi adalah C dan D. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konversi ke bilangan biner. Nah, tadi C dan D itu adalah 12 dan 13. Dengan menggunakan rumus ini, yang C adalah di sebelah kiri dan D di sebelah kanan. Sehingga, jika dijumlahkan 12, itu adalah hasil pertambahan antara 8 dan 4. Dan yang 13 adalah hasil pertambahan antara 8 ditambah 4 ditambah 1. Sehingga bilangan binernya akan menjadi 1 di bawah 8, 4, 8, 4, 1. Sehingga bilangan binernya 8, 4, 8, 4, 1. Sehingga bilangan binernya akan menjadi 11, 00, 1101. Sekian penjelasan tentang bilangan dan sistem. Sekian tentang penjelasan sistem bilangan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, ada Iqbal yang akan menjelaskan bagaimana cara mengonversi MAC address menuju IP address V6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Al-Ghifari. Saya berasal dari kelas 1B D3 JTK, NIM 2015 11042. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian dari teman saya, dan saya akan membawakan sebuah tutorial, yaitu mengkonvert MAC address ke IP V6. Lalu apa itu MAC address? MAC address adalah alamat fisik suatu interface jaringan seperti Ethernet card pada komputer, interface atau port pada router, dan node jaringan lain yang bersifat unik dan berfungsi sebagai identitas perangkat tersebut. Secara umum, MAC address dibuat dan diberikan oleh pabrik pembuat NIC atau Network Interface Card. Kali ini saya sudah mempunyai subnet address yang katakanlah sudah diketahui, yaitu 2001 DB8 ACAD dan seterusnya. Di sini kan saya akan membawakan cara mengkonvert MAC address ke IPv6. Di sini saya sudah punya contoh soal berupa 3 soal. Oke, langsung kita mulai. Check it out. Oke, kita tulis ulang soal nomor 1, yaitu 040. Langkah pertama, step 1. Kita mulai. Pertama kita pisahkan MAC menjadi 6 bagian. Setiap bagian terdiri dari 2 digit dan dipisahkan dengan titik 2 koma. 04 0
27. Kita konversi bagian pertama yang yaitu yang ini menjadi ke biner. Kita tahu bahwa biner 4 yaitu 0000 0100. Di sini saya akan kita jembrengin cara mengubah yang ini ke bilangan biner. Kita bagi 4 0000 0100. Kita tahu bahwa tadi 04 dari mana ini. Caranya itu kita tulis angka di atasnya 1248, sama yang ini juga 1248. Jadi jika ada angka 1 maka dijumlahkan. Nah, seperti yang ini 1 berada di posisi 4, berarti angka tersebut dari tersebut dari angka tersebut yaitu 4, dan tidak ada angka 1 lagi. Jika misal ada angka 1 lagi di sini, misal di sini 0101, maka bilangan heksa tersebut berubah menjadi 4 ditambah 1 yaitu 5. Oke, lanjut kita tulis step ketiga. Step ketiga kita ubah dari bilangan biner ini, yaitu posisi ke-7 kita ubah jika aturannya angka 0, maka kita ubah menjadi angka 1, dan jika angka 1 kita ubah menjadi angka 0. Oke, kita coba 1 2 3 4 5 6 7, berarti yang ini. Yang ini kita ubah sesuai aturan tadi, jika 0 maka 1, dan jika angka 1 maka kita ubah menjadi 0. Kita ubah 000 0110. Kita tahu bahwa biner dari sini kita konversi menjadi heksadesimal, yaitu akan menjadi 006. Kenapa? Karena yang tadi di sini jika 01111248 kita tambahkan 2 dan 4 menjadi 6, maka ini kurang 1, maka ini berubah menjadi 6. Step 4 kita tambahkan, ini kan sudah berubah menjadi 06, yang ini menjadi 06, yang ini 04, kita ubahkan yang tadi, kita masukkan 06 ini ke yang ini, yang di awal tadi, berarti 06. Kelima kita sisipkan FE ke tengah-tengah MAC address, ke tengah MAC. Kita tulis ulang, yang ini kita sisipkan menjadi 06. Selesai. Lalu tahap selanjutnya, kita gabungkan. Langkah selanjutnya kita pisah menjadi 4 bagian lagi, yaitu 06 FE. Maafkan jika tulisan saya sangat jelek karena kan memang begini adanya. Lalu untuk step berikutnya, itu step 8, kita gabungkan subnet address dengan hasil konversi MAC address kita yang tadi, di mana subnet tersebut yang tadi, yang ini kita gabungkan ke yang ini, kita dapat berarti 2001 PC5 92 FE. Bentuk, sorry. Lanjut langkah step 9. Yang terakhir, karena dalam IP V6 kita dapat menghilangkan angka 0 di awal suatu bagian IP, karena nanti hasilnya akan sama, sehingga IP V6 menjadi, kita hilangkan angka 0 yang di awal, kita tulis 20 4. Oke, nomor pertama kita selesai. Yang ini hasilnya. Kerjakan soal kedua. Seperti biasa, langkah pertama step 1 kita tulis angka yang ini, yaitu MAC itu sendiri, kita bagi menjadi dua kelompok, 5. Langkah kedua kita ubah angka yang di awal ini menjadi bilangan biner, di mana untuk angka 05 dalam biner berubah menjadi 0000 0101. Untuk caranya tadi sudah dijelaskan di nomor pertama, dari mana ini hasilnya. Silakan play ke belakang. Oke, lanjut kita pindah ke step 3. Kita ubah angka ke-7 dari ini sesuai dengan ketentuan. Jika angka 0 maka jadi 1, dan jika 1 menjadi 0. Kita hitung 1 2 3 4. Seperti di sini kita ubah menjadi 1. 000 0111. Oke, untuk step keempat, karena ini 05 dan ini sudah berubah menjadi 07, lalu kita masukkan ke angka yang ini, dan kita ubah menjadi dua bagian, 07. Lalu untuk step kelima, kita sisipkan
seperti biasa, yaitu seperti yang tadi ya, yang ini, yang FF dan FE kita masukkan ke tengah-tengah. Kita tulis. Baik, untuk langkah ke-6 kita bagi menjadi 4 bagian biar tepat. 07 00 3D. Kita masukkan subnet yang tadi itu 2001 D0. Baik, untuk langkah ke-8 kita tulis ulang. Kita hilangkan angka yang di depan biasa. Jadi sama aja berarti 2001. Oke, ini selesai nomor 2. Untuk kali ini soal nomor 3 saya akan menaikkan levelnya ya. Langsung aja. Step pertama kita tulis ulang 31 ABC. Sebelumnya saya ubah soal dari yang tadi saya tuliskan di video pertama. Kali ini saya subnetnya juga saya ubah menjadi FE80 yang. Oke, lanjut. Untuk step kedua. Untuk step kedua kita ubah angka ini, angka yang pertama kita ubah menjadi ke biner, di mana untuk biner 3 ini aja. 3 itu 0011. Sedangkan 1 angka binernya 0001. Dan seperti cara yang tadi ya, langsung saja diubah menjadi kita tulis ulang dulu 00 11 0001. Kita ubah angka ke-7 dari biner. Jika 0 maka diubah menjadi 1 seperti aturan itu, dan jika 1 menjadi 0, angka ke-7 di sini kita ubah menjadi 1 menjadi 0011 0011. Oke, sekarang angka biner ini menjadi 33. Lanjut untuk step ketiga. Step ketiga kita tulis ulang, dimana yang huruf yang ini kita ubah ke dalam sini menjadi 33. Lanjut untuk step keempat. Untuk step keempat kita sisipkan FF dan FE ke pertengahan yang ini, yang MAC address ini. Jadi lanjut step kelima menjadi 33 AB dan DE. Oke, lanjut ke step ke-6. Step ke-6 kita ubah menjadi 4 bagian. Kita tulis ulang 33 AB. Untuk step ke-7. Untuk step ke-7 kita masukkan subnet yang tadi ke pertama menjadi FE80 3. Oke, sepertinya dikarenakan tidak ada angka 0 di awal kalimat, di awal di sini, maka tidak ada dibuang. Jadi untuk hasil akhir adalah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat mudah untuk dipahami, dan maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum.